ada beberapa bisnis yang dijalani, cuma nggak seperti yang sekarang gitu. Karena kalau dilihat ya berbeda jauh ya. Mungkin kemarin bisnis di baju, di makanan gitu, tiba-tiba kok jadi ngurusin aluminium gitu. Apalagi dengan jabatan sebagai komisaris gitu. Mungkin banyak yang kaget gitu. Ceritanya simpel sih sebenarnya. Saya ditawarin sama teman gitu. Kebetulan di PT HKMU ini banyak teman-teman juga dalamnya, ditelepon gitu sama Pak Geri, salah satu direksi juga di PT HKMU. Kebetulan juga partner bisnis saya di bisnis saya sebelumnya, ditelepon gitu, Ki, ini ada kerjaan nih, katanya, lu jangan nolak ya. Hah, kerjaan apa? Aku nggak boleh nolak gitu. Emang kerjaan seperti apa gitu yang sampai nggak boleh nolak gitu. Terus dibilang sama dia, kita butuh lo nih untuk jadi komisaris. Wah, kaget kan, komisaris gitu. Udah bertolak belakang, maksudnya jauh banget dari apa yang udah saya kerjain sebelumnya kan. Biasa di dunia entertain, terus ada beberapa bisnis, ini menjadi komisaris suatu perusahaan yang berjalan di bidang aluminium, baja ringan dan lain-lain gitu. Kenapa gitu, kok mau nunjuk gue sebagai komisaris gitu? Diceritakanlah strategi-strategi yang akan dijalani sama PT HKMU ini. Kenapa kok mau menjadikan saya sebagai komisaris independen di PT-nya gitu. Setelah diceritakan PT HKMU ini berjalan di bidang apa, terus juga strategi-strategi apa yang akan dijalankan setelah saya bergabung di PT HKMU, ya udah berarti visinya sama, misinya sama, saya juga udah jelas apa yang akan saya kerjakan dan lain-lain, dan alhamdulillah isinya juga insya Allah orang-orang yang saya percaya. Jadi secara garis besarnya sih seperti itu. Jadi saya memutuskan oke, ya udah boleh deh gabung. Sambil saya juga belajar kan untuk bisnis model seperti ini yang belum pernah saya jalani sebelumnya. Kalau bisnis sih dari dulu pasti ya, karena cita-cita saya itu pengen punya suatu bisnis apapun itu. Jadi saya di dunia entertain, istilahnya saya cari modal untuk saya berbisnis gitu. Jadi alhamdulillah udah ada beberapa bisnis yang dijalanin, ada sama istri juga, ada sama partner juga gitu. Ya memang ujung-ujungnya semuanya bakalan berjualan gitu. Salah satu impian saya pengen punya bisnis yang memang benar-benar proper gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama PT HKMU ini untuk bisa jalani bisnisnya, dan ya insya Allah juga dibantu sama teman-teman semua yang ada di sini ya, karena ini mungkin bisa dibilang langkah awal saya bisa terjun ke dalam bisnis yang berbeda di sebelum-sebelumnya. Kalau bekal, saya lulusan IMI S1 manajemen. Kalau dilihat dari kuliahnya terus terjun ke bidang entertain kayak nggak nyambung juga ya gitu. Tapi seenggaknya saya punya bekal S1 manajemen itu gitu. Terus juga mungkin dari PT HKMU-nya yang sudah diceritakan, ada potensi-potensi yang baik di dalam diri saya yang bisa membuat PT HKMU ini bisa lebih dikenal sama orang-orang. Karena salah satu upayanya juga selain distribusi ya kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama HKMU atau anak perusahaannya, juga insya Allah bisa lebih melebarkan sayap ke konsumen-konsumen yang lebih muda atau ibu bapak yang ada di rumah. Kalau bisa dibilang termasuk orang luar yang masuk ke dalam PT HKMU ini, tapi alhamdulillah di dalamnya saya bilang ada teman-teman saya juga yang bekerja di sini, jadi nggak asal comot. PT HKMU itu
mengambil seorang untuk ditaruh menjadi komisaris independennya gitu. Perkenalannya kemarin setelah ditelepon terus ditawarin jadi komisaris dan dijelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan seperti apa PT HKMU itu. Nggak jauh dari itu PT HKMU mengadakan RUPS 2020 dan 2021 ya gitu. Jadi saya ngikutin RUPS-nya sampai di RUPS itu ada pergantian jabatan, yaitu saya diangkat menjadi komisaris independen dan Pak Aryo yang tadinya komisaris independen diangkat menjadi komisaris utama. Kurang lebih seperti itu sih, sampai akhirnya setelah RUPS kita ngobrol-ngobrol lagi untuk ke depan. Kalau kita join ke perusahaan yang sudah lancar, yang sudah bagus di atas, ya kita nggak ada kerjanya, Mas. Kita buat apa kita masuk tapi mereka sudah berjalan gitu. Jadi kita nggak kerja dong gitu. Nah, ini sebuah tantangan buat saya. Setelah diceritakan PT HKMU ini mengalami kerugian yang besar kemarin, kalau nggak salah satu penyebabnya itu karena dampak keputusan pelit ya sama satu anak perusahaannya PT Hakaru ya Pak. Betul. Jody ya. Betul. Ya. Terus juga kemarin kan pas pandemi juga kan, jadi nggak bisa dipungkiri juga pandemi membuat bukan PT HKMU aja, semua mungkin mendapatkan penurunan omset. Tapi ya ini sebuah tantangan, gimana caranya kita bisa menaikkan lagi omset yang ada dengan strategi-strategi yang baru. Karena yang sebelumnya kan tadi bisa dibilang mendistribusikan ke anak perusahaan PT HKMU atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, dan sekarang akan beralih ke manufaktur yang mempunyai margin lebih baik, insya Allah. Ya, harapannya pastinya sesuai dengan visi misi HKMU-nya ya. Setelah dijelaskan ke saya apa yang akan mereka lakukan, di sini saya sangat diharapkan mengeluarkan ide-ide yang mungkin yang fresh ya, yang belum terfikirkan sama sekali oleh PT HKMU ini, untuk yang pastinya mengejar omset lebih baik ke depannya. Jadi saya insya Allah akan mengeluarkan segalanya untuk PT HKMU ini. Saya akan keluarkan ide-ide yang tadi sudah disebutkan sama Pak Jody, yaitu bagaimana supaya PT HKMU ini bisa sampai ke masyarakat lebih luas, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan untuk renovasi, membangun rumah atau gedung atau apapun yang sesuai dengan produk kita gitu. Jadi harapannya insya Allah saya dan HKMU ini bisa bersinergi dengan apa yang saya punya, dengan apa yang sudah saya kerjakan. Insya Allah bisa saya tuangkan semuanya ke PT HKMU ini, insya Allah. Enggak dong, saya tetap ada di entertain. Tenang, jangan sedih. Karena yang diharapkan juga dalam dunia entertain dan HKMU ini bisa bersinergi. Gimana caranya kalau saya mundur di dalam dunia entertain, saya hanya fokus ke HKMU gitu, orang-orang juga kan nggak akan melihat saya lagi gitu di entertain. Jadi mungkin tujuan kami untuk bisa melebarkan sayap ke anak-anak muda, tapi anak-anak mudanya itu nggak tahu siapa saya, kan kayak ini siapa gitu kan, jadi nggak percaya juga dengan PT HKMU-nya. Jadi salah satu rencananya juga seperti itu. Jadi tenang, saya tetap di dunia entertain karena dari awal memang saya ada di dunia entertain dan saya suka kerja di dunia entertain. Jadi sebisa mungkin saya tetap ada di dunia entertain. Gimana cara saya menghibur para fans dan kalian semua ya, kalian bisa lihat di TV dan sosial media kalian. Tenang, saya masih ada di situ, nggak kemana-mana. Dari keluarga alhamdulillah semuanya merespon positif.
nggak ada yang negatif, justru mendoakan yang baik, sukses, berkah. Terus ini juga kan salah satu pekerjaan yang baru saya kerjakan gitu. Jadi dari keluarga sangat mensupport istri, terutama yang sangat setuju ya dengan apa yang saya kerjakan sekarang gitu, karena mungkin apa yang udah dikerjakan kemarin belum cukup belum cukup berhasil gitu. Jadi ini bisa menjadi suatu potensi atau hal baru yang insya Allah kedepannya karena kan memang saya suka berbisnis, saya ingin berbisnis gitu. Semoga ini bisa menjadi wasilah buat kita semua ke depan, saya bisa berbisnis dengan baik gitu. Untuk orang tua nyokap ibu saya, dia menyelamati, selamat Kak gitu atas jabatan barunya gitu, semoga amanah. Bisa dilihat di Instagram saya, di komennya juga dia nulis di situ, dan dia juga telepon saya, selamat ya untuk jabatannya, semoga bisa gitu. Karena dia juga tahu kan saya juga nggak pernah menjadi komisaris, saya nggak pernah bekerja di bidang aluminium dan segala macam gitu. Jadi banyak yang diutarakan sama ibu saya, dan dari bapak saya juga banyak sekali masukan, dan kalau ada apa-apa saya boleh istilahnya curhat lah tentang pekerjaan-pekerjaan seperti ini kepadanya.